Do 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 do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi mengenai ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian seni tari. Seni tari adalah ungkapan perasaan jiwa seseorang yang disajikan dengan bentuk dan selalu melibatkan unsur gerak anggota tubuh manusia yang dapat berdiri sendiri ataupun bersambungan. Oke, selanjutnya jenis tari. Berdasarkan latar belakang kemunculannya, seni tari di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tari daerah atau tari rakyat, yang kedua yaitu tari tradisional atau tari klasik, dan yang ketiga yaitu tari kreasi baru atau modern. Tari daerah atau tari rakyat merupakan tari-tarian yang lahir dari masyarakat biasa sebagai lambang kegembiraan dan rasa sukacita. Sedangkan tari tradisional atau tari klasik merupakan tarian yang lahir dari dalam keraton ataupun dari kaum bangsawan. Tarian jenis ini pada awalnya hanya berkembang di lingkungan tertentu, bahkan masyarakat biasa dilarang menarikannya. Jenis tarian ini banyak terdapat di lingkungan keraton seperti keraton Jawa ataupun kaum bangsawan dan ningrat. Yang terakhir yaitu tari kreasi baru atau modern. Tarian ini merupakan jenis tarian yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu ataupun daerah tertentu. Seluruh unsur diolah dengan konsep dan ide yang baru. Selanjutnya, unsur-unsur kaidah seni tari. Terdapat 3 unsur. Yang pertama wiraga, yang kedua wirama, dan yang ketiga wirasa. Apa sih wiraga itu? Wiraga adalah kemampuan peragaan, penguasaan kelenturan, teknik tenaga gerak, dan ungkapan gerak yang jelas. Sedangkan wirama adalah pengaturan tempo dan ritme yang erat sekali hubungannya dengan irama. Sedangkan wirasa adalah aspek yang bersifat rohaniah yang mendukung keseluruhan tarian yang dibawakan oleh seorang penari. Selanjutnya yaitu tahapan dalam penciptaan gerak. Dalam mengubah suatu gerak menjadi gerakan tari, tentunya terdapat proses atau tahapan yang harus dilalui dan harus memerhatikan bagian-bagian gerak tari yang terkecil hingga menjadi sebuah tarian yang bagus. Nah, di sini terdapat 3 bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pose atau motif. Pose atau motif adalah unsur terkecil dari proses gerak. Unsur terkecil ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan maksud gerakan. Yang kedua yaitu frase. Frase adalah pengembangan gerak dari motif-motif. Beberapa motif dapat dikembangkan dengan cara digabungkan ataupun ditambah dengan motif-motif lainnya. Yang ketiga yaitu ragam dasar. Ragam dasar adalah ragam gerak yang dapat digunakan sebagai gerak dasar tari. Ragam dasar dapat dibentuk dari pengembangan frase. Selanjutnya yaitu ada pengembangan waktu dalam gerak tari. Pada pengembangan waktu dalam gerak tari terdapat yang namanya wujud waktu. Wujud waktu ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu irama, ritme, dan tempo. Irama yaitu suatu ukuran atau ketetapan waktu yang dijadikan patokan atau pijakan pada saat melakukan gerak, baik itu gerak lambat, sedang maupun cepat. Yang kedua ada ritme, yaitu pengaturan waktu melakukan rangkaian gerakan dalam patokan irama tertentu.
Yang ketiga yaitu tempo, yaitu ukuran waktu yang dipergunakan dalam melakukan suatu ragam gerak tari. Selanjutnya yaitu pengembangan tenaga dalam gerakan tari. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan penggunaan tenaga dalam melakukan gerakan. Yang pertama yaitu ada intensitas, yaitu banyak sedikitnya tenaga yang digunakan dalam melakukan gerak. Yang kedua yaitu ada tekanan atau aksen, yaitu penggunaan tenaga yang tidak merata. Ada gerakan yang hanya sedikit menggunakan tenaga, akan tetapi ada pula yang banyak menggunakan tenaga. Yang ketiga yaitu kualitas, cara bagaimana tenaga disalurkan untuk menghasilkan gerak, maka itu gerakan yang bergetar, menusuk, mengayun maupun terus-menerus tegang. Yang terakhir yaitu ruang dalam gerak tari. Ruang dalam gerak tari dibagi menjadi dua, yaitu ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi yaitu ruang yang langsung bersentuhan dengan tubuh seseorang, yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh dapat dijangkau oleh tangan dan kaki apabila dalam keadaan tidak pindah tempat. Sedangkan ruang umum yaitu ruang di luar tubuh yang bisa dimasuki apabila terjadi gerak pindah dari tempat asal. Nah, itu materi mengenai ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Untuk tugasnya, kalian coba cari contoh video mengenai jenis-jenis tari, baik itu tari daerah, tari tradisional, maupun modern. Pilih salah satu saja dan kirim melalui email ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.